Siang itu, terik matahari begitu menyengat di Jakarta Selatan. Di antara keramaian lalu lintas dan gedung-gedung tinggi, sebuah showroom mobil mewah bernama Kapten Oleng Showroom Mobile tampak mencolok dengan desain kaca modern dan deretan mobil miliaran rupiah yang berkilau di dalamnya. Dari kejauhan, seorang pria lusuh berjalan pelan ke arah showroom itu. Namanya Moldy, usia 26 tahun. Penampilannya membuat orang otomatis berpaling. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor berdebu, bajunya hanya kaos robek yang tampak seperti sudah berhari-hari tak dicuci. Celana pendek lusuh menempel di tubuh kurusnya, dan sandal jepitnya nyaris putus. Di tangan kirinya ada secarik kertas berisi catatan kecil, di antaranya tertulis, Mercy S-Class, warna hitam. Moldy berdiri sejenak di depan pintu kaca showroom. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya tanpa peduli. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruangan yang sejuk dan penuh aroma parfum mahal itu, beberapa pegawai berpakaian rapi langsung menoleh. Mereka saling berpandangan lalu tertawa kecil. Buset, siapa tuh? Pemulung nyasar, bisik salah satu sales wanita. Namun, Moldy tetap berjalan ke arah tengah ruangan, matanya menatap serius ke salah satu mobil. Mercedes-Benz S-Class warna hitam metalik, yang berdiri megah di sudut ruangan, seperti raja di tengah kerajaan mobil mewah. Tak lama kemudian, dari balik meja resepsionis muncullah seorang wanita berparas cantik, namun berwajah tegas. Alexia, 32 tahun, sang manajer showroom. Tubuhnya semok, berisi dan mencolok. Ia mengenakan setelan jas dan rok pendek yang membuat penampilannya semakin berkelas. Ia berjalan menghampiri Moldy dengan langkah cepat dan tatapan tajam. Maaf, Mas, tapi di sini bukan tempat numpang dingin ya. Kalau lagi panas di luar, jangan sembarangan masuk. Showroom ini bukan tempat umum, ucap Alexia dingin. Moldy tersenyum tipis. Saya mau beli mobil, Bu. Saya sudah survei. Mercy S-Class hitam itu cocok buat saya. Pegawai lainnya menahan tawa. Salah satu dari mereka bahkan berpura-pura batuk demi menutupi tawa yang hampir meledak. Mas, Alexia tertawa kecil sambil menatap Moldy dari atas sampai bawah. Itu Mercy S-Class. Tahu nggak harganya berapa? 4,7 miliar, Mas. Kamu yakin nggak salah tempat? Saya tahu, jawab Moldy pelan tapi pasti. Alexia tersenyum sinis. Mau beli cash apa utang sampai mati? Tawa pun pecah dari beberapa penjuru showroom. Pegawai laki-laki ikut terpingkal. Ada yang langsung merekam Moldy diam-diam dengan HP-nya. Beberapa pengunjung yang melihat juga ikut menertawakan, menyangka ini adalah prank atau semacam hiburan konyol. Namun Moldy tak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya memandangi mobil impiannya sejenak, lalu menatap wajah Alexia yang masih memandangnya seolah ia makhluk menjijikan. Moldy pun berbalik dan berjalan keluar pelan-pelan. Namun sebelum melewati pintu, ia sempat menoleh dan berkata dengan tenang, "Terima kasih sudah menerima saya, meski cuma sebentar. Tapi besok, saya akan kembali. Bukan dengan penampilan seperti ini, tapi dengan yang sesungguhnya." Alexia mendengus, mengangkat alis. "Oh ya, baik mas. Saya tunggu kembalinya. Tapi kalau bisa, besok bawa baju yang layak ya, supaya nggak bikin bau showroom." Moldy tidak membalas. Ia melangkah keluar, kembali ke panas matahari, menyimpan seluruh rasa sakit dan hinaan itu di dalam dada. Tapi, satu hal yang tidak mereka tahu, Moldy bukan pengemis. Ia adalah investor muda sukses yang memilih tampil sederhana karena alasan pribadi. Dan kini, harga diri mereka yang sedang diuji. Esok siangnya, Jakarta masih seperti biasa. Panas, ramai, dan penuh dengan hiruk-pikuk orang-orang mengejar mimpi mereka. Di antara keramaian itu, Moldy kembali datang ke Kapten Oleng Showroom Mobil, masih dengan penampilan yang sama seperti kemarin. Kaos robek, celana pendek lusuh, sandal jepit murahan, dan wajah yang belum dicuci. Namun kali ini, dia datang bukan hanya untuk melihat,
tapi untuk memastikan satu hal, harga dirinya masih utuh. Begitu langkah kakinya masuk ke area showroom, suara tawa sudah terdengar dari balik meja pelayanan. Salah satu pegawai pria berseru kencang sambil menunjuk ke arah pintu. "Woi, tuh si pengemis kemarin balik lagi, mungkin dia mimpi dapat warisan." Para pegawai lain ikut tertawa. Seorang sales wanita merekam Moldy diam-diam dengan HP-nya, sambil berkata dalam nada mengejek, "Guys, ini konten harian kita ya. Si pengemis Mercy balik lagi nih. Nggak malu-malu amat ya." Moldy tetap berdiri di tengah ruangan. Matanya hanya tertuju ke arah satu mobil, Mercedes-Benz S-Class warna hitam. Dia tidak peduli pada sorakan, ejekan, atau kamera yang diam-diam menyudutkan harga dirinya. Lalu datanglah Alexia, manajer showroom. Kali ini ia tampak lebih agresif dari kemarin. Wajahnya masih cantik dan elegan, tapi suaranya penuh kebencian. "Mas, saya sudah bilang ya kemarin, ini bukan tempat minta-minta. Kalau Mas nggak punya malu, kami bisa bantu kasih pelajaran." Moldy hanya menjawab tenang, "Saya serius mau beli mobil itu, Mbak." Alexia tertawa terbahak. "Hah? Beli? Dengan uang dari mana, Mas? Jual sandal jepit bekas?" Tiba-tiba, dari arah belakang showroom, seorang teknisi bengkel muncul membawa ember berisi air bekas cucian mobil. Warna airnya keruh, kecoklatan, dan berminyak. Tanpa peringatan, air itu disiramkan ke arah Moldy. Biur! Air kotor itu mengguyur seluruh tubuh Moldy. Kaosnya yang sudah robek jadi basah menempel di tubuhnya. Rambutnya lepek, wajahnya penuh air sabun dan lumpur bekas oli. Pegawai dan pelanggan yang melihat justru tertawa. Seorang ibu-ibu bahkan menutup hidung sambil berkata, "Ya ampun, bau banget." Alexia mendekat, lalu menatap Moldy dengan jijik. "Sekarang puas, Mas. Kalau masih ngotot ke sini lagi, kami panggil polisi." Moldy tak mengatakan apapun. Matanya menatap tajam ke arah Alexia, bukan dengan marah, tapi dengan dingin dan penuh perhitungan. Ia menghapus air dari wajahnya, lalu berkata, lirih tapi jelas, "Kalian akan menyesal." Tanpa melawan, ia berjalan keluar dari showroom, meninggalkan bekas air kotor di lantai marmer bersih. Semua orang mengira drama itu sudah selesai, tapi yang mereka tak tahu, drama baru saja dimulai. Suasana showroom Kapten Oleng Siang itu ramai oleh para pembeli dan staf yang lalu lalang. Namun, sorotan cerita tetap tertuju pada Moldy yang sudah terusir. Duduk di seberang jalan, masih memandangi tempat itu dengan luka batin mendalam. Wajahnya kotor, rambutnya awut-awutan, dan tubuhnya penuh debu. Tapi ada satu hal yang berubah. Matanya kini menyala dengan tekad. Sambil duduk bersandar di tiang listrik, Moldy membuka dompet lusuh dari balik celana pendeknya. Di dalamnya terselip sebuah kartu hitam, kartu prioritas Bank Internasional, dengan nama lengkap Moldy Prayogo Winata. Dia menatap kartu itu sejenak sebelum kembali menyimpannya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Belum saatnya. Beberapa meter dari showroom, seorang pria berpakaian kasual mendekati Moldy. Pria itu adalah Fadli, mantan rekan bisnis Moldy, yang kini mengelola lembaga investasi. "Lo ngapain di sini, Mol? Gue pikir lo di Jakarta deh, Nyanyai," tanya Fadli heran. Moldy hanya tersenyum. "Gue lagi cari hiburan, bro. Showroom itu mereka butuh pelajaran." Fadli terkekeh melihat penampilan Moldy yang tak ubahnya gelandangan. Tapi ia tahu, di balik itu semua, Moldy adalah pemilik 3 saham showroom besar di Jakarta dan mantan direktur muda dari sebuah perusahaan fintech yang dibeli investor Singapura. Beberapa hari kemudian, Moldy kembali ke showroom. Kali ini dia tidak masuk, hanya berdiri jauh dan melihat bagaimana beberapa mobil mewah keluar masuk dan pegawai, termasuk Alexia, terlihat begitu sibuk. Ia melihat bagaimana pegawai showroom mulai mengabaikan pelanggan yang berpakaian sederhana dan hanya melayani yang tampil glamor.
Malamnya, Moldy membuka laptop butut yang masih menyala dengan baik. Ia mulai membuka file rencana akuisisi. Di layar muncul nama, Kapten Oleng Showroom Mobil. Target berikutnya. Kita mulai dari sini, gumamnya. Esok siangnya, pegawai showroom mendengar kabar bahwa pemilik saham baru akan datang melakukan audit dan evaluasi besar-besaran. Alexia terkejut. Ia segera memerintahkan para pegawai merapikan seluruh area, menyiapkan presentasi penjualan, dan menyusun laporan keuangan. Namun, yang mereka tak tahu, tamu yang mereka tunggu bukanlah pria parubaya berkemeja rapi, melainkan Moldy, si pria lusuh yang mereka hina. Panas matahari siang itu menyinari kaca-kaca bening Kapten Oleng showroom mobil. Para pegawai sibuk memarkir mobil-mobil mewah, belum sadar bahwa siang ini akan jadi momen paling mengejutkan dalam sejarah showroom itu. Di tengah terik, sebuah mobil sport mewah warna hitam Dove meluncur pelan. Aura berkelasnya langsung menyita perhatian. Sopir membukakan pintu belakang, lalu turunlah seorang pria elegan mengenakan jas mahal, celana panjang hitam, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan Swiss. Wajahnya bersih dan tampan, dengan potongan rambut rapi. Tak satu pun menyangka pria itu adalah Moldy. Ya, Moldy si pengemis lusuh yang dulu ditertawai dan dihina, kini berdiri tegap dengan wibawa. Semua pegawai tercekat. Alexia yang tengah berdiri di depan kantor mendadak terpaku, matanya tak berkedip. Selamat siang, ucap Moldy datar tapi tajam. Saya ingin bertemu pemilik showroom ini. Iya silakan, tapi showroom ini milik suara Alexia tercekat. Saya tahu, betul. Showroom ini atas nama perusahaan saya, PT Modern Dynasty Group. Ini akta resminya. Moldy menyodorkan map dokumen. Alexia gemetar. Tangannya tak kuat memegang map. Ia menatap Moldy dari ujung kaki hingga kepala, tak percaya pria yang dulu ia hina habis-habisan kini berdiri sebagai pemilik sebenarnya. Saya menyamar untuk menguji integritas karyawan showroom ini, tapi saya malah mendapat perlakuan yang menyakitkan dan tidak manusiawi. Lanjut Moldy dengan suara penuh tekanan. Pegawai lain mulai panik. Satpam yang dulu mendorong Moldy sampai jatuh, kini tiarap ketakutan. Seorang karyawan perempuan yang dulu menertawakan Moldy langsung menangis. Besok pagi, seluruh jajaran manajemen showroom akan dievaluasi. Mulai hari ini, showroom ini tutup sementara, tegas Moldy. Dan Mbak Alexia, Anda tidak usah datang lagi, Anda dipecat. Alexia terdiam. Lututnya lemas. Air matanya jatuh membasahi make up mahal di pipinya. Ia hendak bicara, namun tak ada suara yang keluar. Terima kasih atas pelajaran hidupnya, kata Moldy, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan semua dalam diam dan rasa bersalah. 3 hari berlalu sejak kejadian dramatis di Kapten Oleng showroom mobil. Showroom itu tutup total. Pelang besar diganti dengan logo baru, Modern Dynasty Luxury Motors. Interior showroom direnovasi habis-habisan, dari mulai lantai marmer, pencahayaan kristal, hingga sistem pelayanan digital. Semua bekas karyawan dipecat, kecuali satu orang cleaning service tua yang pernah diam-diam memberi Moldy minum saat dia diusir dulu. Namanya Pak Darto. Moldy kini tampil sebagai direktur utama. Ia hadir setiap pagi dengan senyuman hangat, meski tetap berwibawa. Ia membentuk tim manajemen baru yang dipimpin oleh anak-anak muda penuh semangat, dan memberi pelatihan pelayanan kepada semua karyawan. Showroom yang dulu penuh arogansi, kini berubah menjadi pusat mobil mewah dengan pelayanan rendah hati. Sementara itu, Alexia hidup dalam kehancuran. Reputasinya hancur di dunia otomotif. Ia ditolak bekerja di berbagai dealer karena kasus viralnya dengan Moldy. Dalam keputusasaan, ia mendatangi showroom baru itu, berdiri di luar gerbang sambil membawa map coklat berisi surat permohonan maaf. Moldy yang melihatnya dari lantai 2 hanya menatap sebentar.
Ia tak membuka pintu, ia hanya meminta satpam mengantar sebuah amplop putih untuk Alexia. Isinya, "Saya sudah memaafkanmu, tapi hidup harusnya tetap jalan. Terima kasih telah menghina saya waktu itu. Karena kamu, saya tumbuh lebih kuat." Alexia menitikkan air mata. Ia berjalan menjauh, tertunduk, pelan-pelan menghilang dari pandangan. Di hari pembukaan showroom baru, pelanggan berdatangan dari berbagai kota. Showroom penuh dengan tawa dan antusiasme. Moldy berdiri di balkon lantai 2, melihat ke bawah dengan mata berkaca-kaca. "Dulu saya dianggap sampah, sekarang saya dipercaya bawa kemewahan," bisiknya pelan. Ia tahu satu hal pasti, kesabaran dan harga diri tidak pernah salah tempat.